Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Ketika kami umat-Mu datang berkumpul di tempat ini ya Tuhan, kami bukan hanya sekedar melakukan rutinitas aktivitas kami secara keagamaan, tetapi kami berjumpa dengan Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang akan berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar setiap kami membuka hati kami, meresponi akan panggilan Tuhan, meresponi akan suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kami di dalam ibadah ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus biar menerangi mata hati kami supaya kami dibawa mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami mengerti, yang kami pahami, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur saudara-saudara sore hari ini kita boleh datang berkumpul di dalam rumah Tuhan. Dan masa-masa liburan sekolah telah berakhir dan mungkin hari Senin beberapa sekolah sudah mulai masuk dan kita kembali beraktivitas kembali saudara-saudara dalam rutinitas kehidupan kita. Saudara-saudara, biarlah pada sore hari ini kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan kita, kebenaran firman Tuhan boleh mengarahkan hidup kita untuk kita boleh sama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini saudara-saudara kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya membaca ayat 10, saudara 11, saya 12 dan saudara 13. 4 ayat kita baca bergantian. Di dalam ayat yang ke-10 saya bacakan dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah panggilan untuk berjuang. Maka saudara-saudara kita bertanya, kita berjuang untuk apa? Dan sebenarnya apa yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan kekristenan kita? Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Paulus mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan kuasa kegelapan, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, Paulus katakan perjuangan kita. Saudara-saudara, kita perhatikan kata perjuangan yang Paulus gunakan di dalam ayat ini. Saudara-saudara, kata perjuangan itu di dalam bahasa Yunani digunakan kata palai. Kata palai itu saudara-saudara
berarti itu adalah satu pertandingan gulat. Wrestling. Saudara-saudara, di dalam pertandingan gulat, maka musuh itu akan berusaha untuk mengunci kita. Di dalam pertandingan gulat, maka musuh itu akan berusaha untuk membanting kita. Musuh itu akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan Paulus menggunakan kata perjuangan ini untuk menggambarkan di dalam kehidupan kekristenan kita akan menghadapi yang namanya peperangan rohani. Ada peperangan rohani dan kita perlu berjuang menghadapi musuh-musuh yang menyerang kehidupan kita. Saudara, pertanyaan kita selanjutnya adalah, siapa yang menjadi musuh kita yang sebenarnya? Saudara-saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Paulus menjelaskan kepada kita. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Seorang pengkhotbah yang bernama Wayne Barber. Saudara-saudara, dia mengatakan kalimat ini. Bahwa ketika kita sedang berperang, musuh kita yang sebenarnya bukanlah darah dan daging. Musuh kita bukanlah manusia yang menjadi musuh kita. Dan Wayne Barber mengatakan, saudara-saudara, bahwa musuh kita bukanlah teman-teman kita yang melukai kita. Musuh kita bukanlah orang tua kita yang membuat kita kesal. Musuh kita bukanlah sesama kita. So, siapa yang menjadi musuh kita? Saudara-saudara, Wayne Barber mengatakan begini. Musuh kita. Waktu orang itu menyakiti kita. Waktu orang itu berbuat jahat kepada kita. Waktu orang itu melukai kita. Sebenarnya ada oknum yang bekerja di balik orang tersebut. Dan Wayne Barber mengatakan, saudara-saudara, bahwa musuh kita adalah oknum ini. Oknum yang bekerja di balik orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi siapa oknum ini, saudara-saudara? Paulus mengatakan kepada kita, oknum ini adalah tipu muslihat iblis. Penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Roh-roh jahat di udara. Oknum yang bekerja di balik kehidupan manusia adalah iblis. Iblis bekerja untuk menjatuhkan kehidupan kita. Dan di dalam surat 1 Petrus, saudara-saudara, digambarkan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling. Dia berjalan keliling mencari orang yang dapat dimangsanya. Saudara-saudara, ada sebuah cerita legenda. Seorang yang bernama Dr. Prause. Dokter. Dengan kata lain, saudara-saudara, ini adalah orang yang pintar S3. Dan Dr. Prause ini adalah seorang ahli di dalam filsafat. Seorang yang ahli di dalam ilmu teologi. Dan Dr. Prause ini, saudara-saudara, punya satu hasrat di dalam hatinya. Dia ingin mengejar segala ilmu pengetahuan. Dia ingin menjadi orang yang paling pandai di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara-saudara, Dr. Prause ini dia bukan hanya belajar filsafat, belajar teologi. Maka dia juga mulai mengejar belajar ilmu matematika, belajar ilmu fisika, belajar ilmu biologi, segala ilmu pengetahuan dia pelajari.
Saudara-saudara, sampai satu ketika Dokter Faust ini mempunyai satu hasrat ingin menikmati kesenangan dalam dunia ini. Maka saudara-saudara, dari dia mempelajari ilmu-ilmu yang baik, sampai dia mulai mempelajari yang namanya ilmu kegelapan, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu yang sangat dilarang pada waktu itu. Dan saudara-saudara, singkat cerita, ketika Dr. Faust mempelajari akan ilmu-ilmu kuasa kegelapan, dia memanggil iblis untuk datang di kamarnya. Saudara-saudara, waktu iblis itu datang di kamarnya, Dr. Faust mengatakan, "Iblis, yang pertama saya minta, engkau tunduk di bawah perintah saya." Dan yang kedua, Dr. Faust mengatakan, "Iblis, engkau harus memberitahu saya segala macam ilmu pengetahuan yang perlu saya ketahui." Ketiga, Dr. Faust minta, "Iblis, engkau tidak boleh berbohong kepada saya." So, saudara-saudara, mungkinkah iblis tidak berbohong? Bukankah dia adalah bapa segala pendusta? Maka saudara-saudara, dengan licik, iblis berusaha untuk meraih, menguasai kehidupan daripada Dr. Faust. Maka dari segala apa yang coba untuk dinegosiasikan Dr. Faust terhadap iblis, maka iblis memutar balik negosiasinya. Dia mengatakan kepada Dr. Faust, "Dr. Faust, aku tahu engkau ingin belajar segala macam pengetahuan dan engkau ingin menikmati segala macam pengetahuan yang ada dalam dunia ini. Maka saat ini aku ingin membuat perjanjian dengan engkau," kata iblis. "Aku akan berikan segala pengetahuan kepada engkau. Aku akan memberikan segala kenikmatan dalam dunia ini. Aku akan memberikan segala kesenangan dalam dunia ini. Aku akan memberikan segala kekayaan dalam dunia ini buat hidupmu." Dahulu aku pernah tawarkan hal ini kepada Yesus, tetapi dia menolak tawaranku. Dan aku percaya engkau lebih pintar daripada Yesus. Pastilah engkau mau menerima tawaran. Saudara-saudara, coba pikirkan, apakah tawaran iblis ini diterima oleh Dr. Faust? Dr. Faust menerima tawaran iblis. Dia terima tawaran iblis. Dia nikmati segala kesenangan dalam dunia ini. Dia nikmati segala macam ilmu pengetahuan dalam dunia ini. Dia nikmati segala kesombongan dalam dunia ini. Dan iblis mengatakan, ketika engkau mati, maka jiwamu akan menjadi milikku. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika Dr. Faust mati, maka iblis akan mengambil jiwanya dan akan masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara, tawaran iblis tetap sama buat kita. Dia tahu apa yang menarik di dalam hati kita. Tawaran iblis tetap sama bagi kita. Dia tawarkan keangkuhan hidup buat kita. Dia tawarkan keinginan daging, keinginan yang berdosa buat kita. Dia tawarkan hal-hal yang menyenangkan di dalam dunia ini untuk kita melupakan hal-hal yang kekal di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, tawaran iblis tetap sama. Dia tetap menggoda kita. Dia ingin menarik kita, menarik saudara dan saya, untuk kita jauh dari Tuhan. Iblis ingin menarik kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat peperangan rohani adalah sesuatu yang real.
Peperangan rohani adalah sesuatu yang nyata. Iblis bukan sekedar cerita ilusi. Iblis nyata, dia bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia. Dia ingin menjatuhkan manusia, dia ingin menghancurkan kehidupan manusia, dia ingin menarik manusia jauh dari Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara hari ini kita belajar bagaimana saudara dan saya menghadapi peperangan rohani ini. Bagaimana kita memiliki hidup yang berkemenangan dari segala siasat, tipu muslihat, iblis yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hal yang pertama kita belajar. Alkitab katakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, dari ayat ini kita perhatikan beberapa kata. Yang pertama kata akhirnya. Paulus mengatakan kepada kita, akhirnya. Setelah Paulus berbicara tentang identitas kita di dalam Kristus, kita telah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Identitas kita sekarang adalah di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Dan kemudian saudara-saudara, kata akhirnya ini, ketika Paulus berbicara akhirnya, maka Paulus sedang memperhadapkan orang-orang Kristen kepada apa yang akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen akan menghadapi yang namanya peperangan rohani. Segala siasat, tipu muslihat iblis akan coba menyerang kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir begini, Lause, ngapain sih kita kok orang-orang percaya ngadepin peperangan. Aduh, ribet banget Lause. Kayaknya nggak enak banget gitu. Kenapa kita jadi orang Kristen nggak hidupnya tenang, santai, nikmati, dan ya begitulah Lause mestinya. Kenapa kita harus perang? Saudara-saudara, waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, siapa Bapak kita yang lama, saudara-saudara? Iblis. Iblis menjadi Bapak kita yang lama. Dan sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak-anak Allah. Allah menjadi Bapa kita. Nah saudara-saudara, kenapa perang? Karena Bapa kita yang lama ini nggak rela saudara-saudara, sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Bapa kita yang lama ini coba untuk menarik kita menjauh dari Bapa kita yang baru. Itu sebabnya saudara dan saya ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya akan menghadapi yang namanya peperangan rohani. Peperangan rohani. Dan Paulus katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang tidak mudah untuk dikalahkan oleh iblis. Tapi orang Kristen yang lemah, orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, orang Kristen yang tidak pernah berdoa, mudah untuk dikalahkan oleh iblis, mudah untuk ditelan oleh iblis, mudah terkena tipu muslihat iblis. Maka saudara-saudara, Paulus katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita perhatikan kata di dalam Tuhan.
Ini adalah kata yang Paulus terus pakai di dalam surat Efesus, surat-surat yang lain. Kata di dalam Tuhan, saudara-saudara, menggambarkan relasi kita dengan Kristus. Relasi orang percaya dengan Tuhan. Menggambarkan saudara-saudara kita ini melekat kepada Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita punya relasi dengan Tuhan, maka saudara-saudara ini akan membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat. Tidak mudah untuk dikalahkan oleh iblis. Karena Alkitab katakan jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Saudara-saudara, dalam 1 Samuel 30 ada sebuah cerita. Daud satu kali dia pergi berperang di satu tempat yang jauh. Maka saudara-saudara, selesai Daud bersama dengan pasukannya berperang di satu tempat yang jauh. Istri-istri mereka, istri Daud dan istri pasukan-pasukan Daud tinggal di satu tempat yang bernama Ziklag. Termasuk dengan anak-anak mereka tinggal di satu tempat yang bernama Ziklag. Saudara-saudara, Daud dan bersama dengan pasukannya selesai mereka berperang, mereka ingin kembali ke rumah mereka. Mereka ingin kembali ke daerah mereka, ke daerah Ziklag pada waktu itu. Tetapi ini yang terjadi, saudara-saudara. Orang Amalek tiba-tiba datang menyerang kota Ziklag. Dan saudara bisa bayangkan dengan mudahnya orang-orang Amalek menyerang dan mengalahkan kota Ziklag. Karena kota itu hanya ditinggalkan oleh wanita dan anak-anak. Orang-orang Amalek membakar habis kota Ziklag. Dan setiap perempuan, setiap anak-anak mereka tawan untuk mereka jual, untuk mereka jadikan budak. Maka dibawalah saudara-saudara istri-istri daripada tentara Daud, dan istri Daud juga dibawa, dan anak-anak mereka juga dibawa oleh orang-orang Amalek keluar dari kota Ziklag. Dan ketika Daud bersama dengan pasukannya hendak masuk ke kota Ziklag, mereka melihat kota tempat tinggal mereka terbakar habis. Tempat tinggal mereka terbakar habis. Habis. Tinggal puing-puing, tinggal debu, tinggal abu yang mereka lihat. Dan orang-orang yang mereka kasihi, saudara-saudara, sudah dibawa pergi ditawan. Dan mereka tidak tahu kemana orang-orang Amalek membawa mereka. Dan apa yang terjadi dengan Daud pada waktu itu dan bersama dengan pasukannya, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa mereka menangis dengan sekeras-kerasnya. Mereka meraung-raung, air mata mereka sampai habis ketika mereka menangis. Saudara-saudara, Daud dan pasukannya berada dalam keadaan putus asa. Hopeless, tidak ada lagi harapan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Perhatikan ini saudara-saudara, menangis tidak mengubah keadaanmu. Menangis tidak mengubah keadaan Daud dan pasukan-pasukannya. Tetapi saudara-saudara, ini yang mengubah Daud dan pasukan-pasukannya. Alkitab katakan, di tengah-tengah keadaan yang putus asa, di tengah-tengah keadaan hati mereka yang kecewa, marah, sakit hati, Alkitab katakan kepada kita, tetapi Daud menguatkan
kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara perhatikan, ayat ini adalah ayat yang dipakai kemudian oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ketika Paulus mengatakan kepada orang-orang di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, dengan kata lain, Paulus, Daud mau mengatakan kepada kita, jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada musuh yang menyerang kamu. Jangan fokus kepada kekecewaanmu, kepada sakit hatimu. Fokus kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Waktu kamu fokus kepada Tuhan, itu akan mengubah keadaanmu. Kau akan lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan lakukan keajaiban dalam hidupmu. Tuhan akan berperang bagimu. Dia akan bertindak memberikan engkau pertolongan. Pertanyaannya, seringkali kita fokus kepada siapa, saudara-saudara? Kepada masalah, kepada musuh, atau kepada Tuhan? Saudara-saudara perhatikan, Daud waktu dia fokus kepada Tuhan, dia berdoa meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kejar orang Amalek. Maka Daud bersama dengan pasukannya dia mengejar orang Amalek. Daud bersama dengan pasukannya pada akhirnya dia mengalahkan orang Amalek. Dia merebut kembali apa yang dirampas oleh orang Amalek. Dan Daud melepaskan, membebaskan tawanan, istri-istri mereka dilepaskan. Dari orang-orang yang dijara mereka dibebaskan. Dan mereka kembali bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Karena ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan membuat Daud dan pasukannya menang. Hari ini saudara-saudara, apa yang sedang saudara hadapi? Apakah saudara kuat di dalam Tuhan? Apakah saudara menjadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan ketika menghadapi masalah? Ketika menghadapi serangan iblis. Apakah saudara menjadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan ini? Hal yang selanjutnya saudara-saudara Paulus katakan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi peperangan rohani dalam kehidupan kita? Hal yang kedua. Saudara-saudara, kita perlu menggunakan selengkap senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara perhatikan, Paulus katakan kenakanlah. Kata kenakanlah saudara-saudara menunjukkan bahwa orang-orang Kristen perlu menggunakan, memakai perlengkapan senjata Allah. Dan ketika kita menggunakan dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, kita bisa melawan segala tipu muslihat iblis. Seorang penafsir Alkitab yang bernama Warren Wiersbe, dia mengatakan, perlengkapan senjata yang lengkap diperlukan jika kita ingin mengalahkan setan. Kita perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, apa saja perlengkapan senjata Allah? Minggu depan saudara-saudara akan dibahas oleh Lause Mario yang akan berkhotbah di tempat ini. Segala perlengkapan senjata Allah akan dibahas minggu depan.
Tetapi saudara-saudara, saya mau menekankan satu perlengkapan senjata Allah, yaitu kita perlu menggunakan doa sebagai perlengkapan senjata kita untuk melawan, menghancurkan tipu muslihat iblis. Karena ketika kita berdoa, kita menggunakan senjata rohani kita untuk menghancurkan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, seorang misionaris yang bernama Isobel Kuhn, dia adalah seorang misionaris dari Kanada. Dia punya hati untuk melayani satu suku di daratan China pada waktu itu. Waktu dia melayani di daratan China, saudara-saudara, pada waktu itu terjadi yang namanya revolusi di China. Paham komunis mulai diterapkan di daratan China. Maka saudara-saudara, pada waktu itu banyak pendeta-pendeta yang ditangkap. Banyak orang-orang Kristen yang ditangkap, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan orang-orang Kristen dibunuh. Maka saudara-saudara, Isobel Kuhn ini bersama dengan seorang anaknya, dia pergi dari daratan China. Dan kemudian dia tiba di satu tempat yang bernama daerah Burma. Saudara-saudara, perhatikan. Isobel Kuhn ketika dia tiba di Burma, dia tidak punya uang, dia tidak bisa bahasa daerah tempat tersebut. Saudara bisa bayangkan betapa dia panik, betapa dia bingung, betapa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan Isobel Kuhn pada waktu itu menyadari bahwa ketakutan mulai menguasai hatinya. Maka saudara-saudara, di tengah-tengah segala ketakutan yang menguasai hatinya, Isobel Kuhn ini dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ingin dikuasai oleh ketakutan. Isobel Kuhn mengatakan begini, ketakutan yang benar adalah ketakutan kepada Allah. Ketakutan yang benar adalah ketakutan terhadap dosa. Selain dua hal itu, segala ketakutan yang lain berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Maka saudara-saudara, Isobel Kuhn dia mulai berdoa. Dia mulai meminta pertolongan Tuhan. Untuk segala ketakutan yang ada di dalam hatinya, Tuhan lenyapkan. Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan iman. Saudara-saudara, Isobel Kuhn mulai berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa supaya ketakutan itu pergi dari hidupnya. Saudara-saudara, hal yang kedua Isobel Kuhn lakukan, bukan hanya mengusir rasa takut. Di satu daerah yang antah berantah, saudara-saudara, dari daerah Burma, bagaimana dia bisa kembali ke negara asalnya di Kanada. Tanpa uang, tanpa bisa bahasa tersebut. Maka saudara-saudara, hal yang kedua dilakukan oleh Isobel Kuhn adalah dia meminta petunjuk Tuhan. Dia meminta pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, Isobel Kuhn mulai berdoa, minta supaya Tuhan memimpin dia bisa kembali ke daerah asalnya. Saudara-saudara, saya coba mencari detil bagaimana Tuhan bisa menolong dia. Tapi saya tidak menemukan detil bagaimana Tuhan menolong Isobel Kuhn dari daerah Burma kembali ke Kanada. Tapi itulah tangan Tuhan yang ajaib. Entah melalui orang-orang yang menawarkan satu perjalanan. Entah ada orang-orang yang berbaik hati memberikan tiket kapal untuk dia bisa berangkat ke negara asalnya. Entah dengan cara misterius, Tuhan menolong Isobel Kuhn. Saudara-saudara, orang-orang yang berdoa menggunakan senjata mereka, mereka akan melihat pertolongan
pertolongan Tuhan. Sekalipun musuh iblis menyerang dalam ketakutan. Iblis menyerang dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Tetapi orang-orang percaya menggunakan senjata rohani mereka. Mereka akan melihat mujizat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, apa yang sedang saudara hadapi? Apakah saudara sedang menghadapi pertempuran dalam kehidupan ini? Apakah saudara sedang menghadapi masalah demi masalah yang kayaknya kok nggak ada jalan keluar? Apakah saudara sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam keluarga? Kenapa masalah ini nggak pernah selesai? Saudara-saudara, gunakan senjata rohani kita di dalam berdoa. Dan kita akan melihat Tuhan memberi kita kemenangan. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesanggupan. Ketika kami menghadapi peperangan di tengah-tengah dunia ini. Kuasa iblis yang coba untuk menarik kami jauh dari Tuhan. Kuasa iblis yang coba untuk menghancurkan kehidupan kami. Tapi kami percaya dalam pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberi kami kemenangan. Jadikan kami orang-orang yang kuat ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang menggunakan selengkap senjata Allah. Untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.